Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah sampai detik ini dan sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hidup di muka bumi ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam tak henti-hentinya tercurahkan selalu kepada junjungan dan keharibaan kita, tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Dan kita sama-sama berdoa semoga kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah dan tergolong umat Rasulullah yang kemudian memperoleh syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya Allah. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, perkenalkan, saya Syahrul Filipi dari kelompok KKMDR 21 tahun 2021. Dalam hal ini dan kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa materi terkait dengan moderasi beragama. Indonesia sebagai negara yang maju dan berkembang, yang kemudian di dalamnya memuat berbagai macam dan beragam suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang sangat beragam. Sehingga belakangan ini kita seringkali ditimpa oleh isu radikalisme, oknum-oknum tertentu yang kemudian mengatasnamakan kelompok-kelompok tertentu yang melakukan aksi radikalisme, baik itu aksi teror, pengeboman, bahkan sampai penculikan. Sekarang telah marak terjadi. Hal ini merupakan sesuatu yang menjadikan prestasi buruk terhadap negara kita tercinta Indonesia, yang banyak sekali pengaruh-pengaruh dari luar yang kemudian berkembang sampai muncul isu radikalisme. Oleh sebab itulah dan dari problematika atau permasalahan inilah muncul istilah moderasi beragama. Namun sebelum kita lebih jauh dan lebih dalam mengupas tuntas mengenai moderasi beragama, alangkah lebih baik dan eloknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan moderasi dan apa yang dimaksud dengan beragama, sehingga ketika kita mengkaji lebih dalam dan ingin memahami secara paripurna mengenai moderasi beragama, tentu kita akan paham secara gamblang. Tidak lupa kita akan selalu berangkat dari atau beranjak dari definisi-definisi yang akan kita kaji dan kita paham. Baik, moderasi dan beragama. Kita akan mengkaji lebih dalam mengenai moderasi beragama itu. Namun sebelumnya kita tentu harus mengkaji secara definisi terlebih dahulu. Apa sih moderasi dan apa itu beragama? Moderasi secara bahasa memiliki kata moderasi yang berarti kesedangan, dalam artian tidak kekurangan dan tidak juga berlebihan. Kemudian kalau artinya keseimbangan. Kemudian kalau kita tinjau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia memiliki dua tafsir dan dua arti.
Arti pertama adalah pengurangan terhadap kekerasan, dan yang kedua, moderasi adalah penghindaran terhadap keekstriman. Ketika seorang tersebut dikatakan moderat atau orang yang moderat, itu menunjuk kepada seorang yang biasa-biasa saja, tidak melakukan keekstriman dan tidak juga melakukan kekerasan. Artinya tidak terlalu berlebihan dan tidak juga terlalu kekurangan. Kemudian kalau kita meninjau dari bahasa Inggris, moderation juga memiliki yang sering diubah dalam average atau core. Average rata-rata, core atau inti. Namun secara umum, moderasi merupakan atau sikap yang mengedepankan keseimbangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan dalam bersikap terhadap moralitas, beragama ataupun watak antara individu dengan individu yang lain, maupun antara individu atau setiap individu yang kemudian bersikap terhadap institusi negara, tidak terlalu keras dan tidak juga terlalu berlebihan, tidak juga terlalu kekurangan, artinya sedang-sedang saja. Itu terkait dengan bahasa Inggris, kemudian secara istilah, dan yang terakhir dalam bahasa Arab, moderasi juga disebut dengan wasat atau wasatiyah, yang kemudian memiliki padanan makna tawasut yang berarti tengah-tengah, atau i'tidal yang berarti adil, dan tawazun yang berarti berimbang, dengan artian bahwasannya setiap orang yang moderat maka dia dikatakan orang yang senantiasa dalam kehidupannya selalu bersikap adil, bersikap seimbang, tidak terlalu berlebihan dan tidak juga kekurangan dalam menyikapi individu atau dalam pergaulannya atau dalam bersosialisasinya di tengah-tengah umat atau tengah masyarakat, tidak berarti keras, akan tetapi sedang-sedang saja, sebagaimana juga disebutkan di dalam Al-Quran yang terdapat kalimat yang sama atau kata yang sama, di antaranya surah kedua Al-Baqarah ayat 103. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, yang memiliki arti dan demikian pula kalian dijadikan umat yang pertengahan atau di tengah-tengah, yang kemudian sementara ulama mengartikan bahwasannya dimaksud dengan umat pertengahan dan umat yang di tengah-tengah, artinya sebagaimana di tengah, tidak memihak yang kanan, tidak pula memihak yang kiri, tidak memihak di antara dua kelompok organisasi yang kemudian bisa dikatakan ekstrim, atau dua kelompok yang sama ekstrimnya, sama kekerasannya, sama halnya yang memuat di dalamnya, tetapi dia mengambil di tengah-tengah, tidak memihak ke kanan dan tidak memihak juga di kiri. Itulah yang kemudian menjadikan juga dasar bahwasannya sebagai umat Islam tentunya kita harus bersikap di tengah-tengah, tidak juga terlalu ekstrim, tidak juga terlalu berlebihan dalam hal apapun itu, dan tidak juga kekurangan, tidak juga melakukan terlalu berlebihan kekerasan. Itu terkait dengan moderat. Kemudian beragama secara bahasa memiliki 3 arti dan 3 makna. Beragama berarti menganut atau memeluk agamanya. Sebagai contoh, saya sebagai agama Islam, berarti saya memeluk agama Islam
dan dia beragama, saya memiliki teman beragama Kristen, berarti dia memeluk agama Kristen. Kemudian beragama berarti beribadat, beribadat dalam artian taat kepada agamanya. Kemudian baik hidupnya menurut agama, contoh dia datang dari keluarga yang beragama, maka dapat dikatakan orang itu datang dari keluarga yang taat dalam agama. Kemudian yang ketiga adalah beragama berarti sangat memuja-muja, bisa juga gemar sekali pada mementingkan seperti percakapan. Contoh, mereka beragama pada harta benda, itu berarti mereka memuja-muja dan gemar sekali terhadap harta benda. Beragama itu tidak harus secara terus-menerus keras, yang berarti di luar daripada itu, di luar daripada ketaatannya, maka dia dianggap keluar daripada agama. Bukan. Akan tetapi beragama itu menebar damai, menebar kasih sayang kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Sehingga beragama itu bukan untuk menyeragamkan keberagaman, tetapi untuk menyikapi keberagaman dengan penuh kearifan. Agama hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umat, di tengah-tengah manusia, dan di tengah-tengah masyarakat, agar hakikat dan derajat dan martabat kemanusiaan kita senantiasa terjamin dan terlindungi dengan adanya agama, dengan beragamanya kita. Oleh karenanya, jangan kemudian kita menggunakan agama sebagai alat untuk menegasi dan saling merendahkan agama lain untuk kepentingan kita, dan seakan-akan menjadikan agama kita menjadi agama yang lebih baik daripada agama orang lain. Tapi jadikanlah agama sebagai panutan, sebagai pedoman bagi kita untuk saling mengasihi, saling menyayangi, dan mengedepankan kemanusiaan dan sebagainya. Beragama itu menjaga hati, menjaga perilaku diri, menjaga seisi negara, dan menjaga jagat raya ini. Oleh sebab itu, orang yang beragama, orang yang paham sekali tentang agama, tentu dia tidak terlalu keras dan tidak juga terlalu lemah, tidak terlalu berlebihan dan tidak juga berkekurangan. Akan tetapi dia senantiasa beragama sebagaimana yang diajarkan oleh agamanya, apa yang dianutnya, dan tidak terlalu keras terhadap agama lain. Dan ini pun juga diajarkan di dalam Al-Quran kita sebagai umat Islam. Di dalam kitab Al-Quran Al-Karim, di antaranya surah Al-Kafirun, yaitu di ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadi, bagimu agama dan bagiku agama. Itu menunjukkan bahwasannya adanya toleransi. Tapi ketika kita kemudian bercampur aduk dalam hal peribadahan, kemudian mengganggu dan sebagainya, maka kita tidak sepenuhnya menjalankan amanat atau nilai-nilai yang terkandung di dalam surat Al-Kafirun sebagaimana tadi disebut. Oleh sebab itu, jadilah kita yang kemudian umat yang beragama tidak keras, tidak ekstrim, akan tetapi kita saling menyayangi, saling mengasihi tanpa harus menindas, bukan memukul, tetapi merangkul. Demikianlah tadi teman-teman sekalian pembahasan saya yang mewakili kelompok KNDR tahun 2021, kelompok 21, terkait dengan materi moderasi beragama. Setidaknya sedikit banyaknya pembahasan saya yang saya sampaikan terkait dengan moderasi beragama, bagaimana seorang yang kemudian bermoderat dalam beragama, yakni
tujuan pokoknya adalah bagaimana dan seberapa kembalinya dia terhadap ajaran-ajaran nilai-nilai keagamaannya yang terfokus kepada nilai kemanusiaan, yang kemudian mengedepankan ketertiban umum, yaitu manusia yang beragam latar belakang agar bisa tertib, yang kemudian bisa memicu suasana beragama yang moderat. Tujuan agama dihadirkan agar terciptanya ketertiban umum di tengah kehidupan beragam dan bersama yang beragama dengan agama-agama yang lainnya. Oleh sebab itu, saya dan yang lainnya mengajak kepada seluruh teman-teman untuk sama-sama kita menjadi orang yang moderat dalam beragama, yang bisa dikatakan orang yang moderasi dalam beragama. Oleh sebab itu, demikian pembahasan dan penyampaian saya terkait dengan moderasi beragama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sungguh kekurangan, kekhilafan, dan kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sedikit banyaknya dapat kita ambil pelajaran yang kemudian kita implementasikan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga terciptanya manusia insan yang moderat atau seorang yang moderat dalam beragama tanpa adanya kekerasan. Demikian, Allahumma muwaffiq illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.